Selamat pagi, kami dari kelompok 3, kelompok PKK, kami ingin mempresentasikan tentang logika informatika. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak Zulkafi dengan NIM akhiran 047. Perkenalkan, saya Makfira Syahzara dengan NIM akhiran 038. Perkenalkan, nama saya Ranatika Putri Aulia dengan NIM 055. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Rehananta dengan NIM 043. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ainubril dengan NIM 03. Perkenalkan, nama saya Farhan Hafiz dengan NIM akhir 035. Logika informatika. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Logika sendiri merupakan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode berpikir dan menalar dengan benar, sehingga didapatkan kesimpulan yang absah. Sementara kemampuan menalar itu sendiri adalah kemampuan untuk menarik konklusi atau kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Logika bisa dikatakan cabang filosofi dan bisa juga cabang dari matematika. Logika terkategori matematika murni karena matematika adalah logika yang tersistematisasi. Jauh sebelum matematika berkembang seperti sekarang, penerapannya menyentuh hampir seluruh bidang ilmu pengetahuan modern. Ilmuwan dan filosof Yunani telah mengembangkan dasar pemikiran ilmu geometri dan logika. Selanjutnya ada pengertian umum logika. Filsafat dan matematika merupakan bidang pengetahuan yang rasional yang sudah ada sejak dahulu kala. Jauh sebelum matematika berkembang seperti sekarang ini dan penerapannya menyentuh hampir seluruh bidang ilmu pengetahuan modern. Ilmuwan dan filosof Yunani telah mengembangkan dasar pemikiran ilmu geometri dan logika. Selanjutnya ada persamaan filsafat dan matematika. Kerja filosof adalah berpikir konsep, sementara kerja matematikawan adalah memperjelas konsep yang dikembangkan oleh filosof. Selanjutnya ada perbedaan filsafat dan matematika. Filsafat bebas menerapkan berbagai metode rasional, sedangkan matematikawan hanya menerapkan metode deduksi. Selanjutnya adalah sejarah logika. Diawali dengan Thales pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Thales merupakan filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, takhayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan air adalah arche atau dalam bahasa Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Thales telah mengenalkan logika atau penalaran deduktif. Selanjutnya ada juga ahli matematika dan filosof, yaitu Pitagoras, yang hidup sekitar 572 sampai 497 sebelum Masehi. Pitagoras menyatakan dalil Pitagorasnya yang terkenal, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya logika mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penalaran kesimpulan yang absah. Nah, ilmu ini pertama kali dikenalkan oleh Aristoteles yang hidup sekitar 384 sampai 332 sebelum Masehi. Dan dikenal sebagai logika tradisional atau logika klasik. Inti dari logika Aristoteles ini adalah silogisme. Istilah logika diperkenalkan oleh Zeno yang hidup pada 334 sampai 226 sebelum Masehi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risya. Baik, terima kasih kepada Razak. Selanjutnya, tentang sejarah logika. 2000 tahun kemudian dikembangkan logika modern oleh George Boole dan De Morgan yang disebut dengan logika simbolik karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Kemudian ada Augustus De Morgan mengenalkan induksi matematika, hukum ekuivalensi logika De Morgan. Selanjutnya ada George Boole mengenalkan aljabar Boole, dan Giuseppe Peano yaitu penemu istilah logika matematika dan teori himpunan.
Selanjutnya ada Emil L. Post dan Ludwig J.J. Wittgenstein mengenalkan tabel kebenaran, dan John Venn mengenalkan diagram Venn, dan Henry M. Schaeffer mengenalkan NaN dan NOR. Next. Selanjutnya ada makna logika. Dasar pemikiran logika klasik adalah logika benar dan salah yang disimbolkan dengan 0 untuk logika yang salah dan 1 untuk logika benar, yang disebut juga dengan logika biner. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang kita jumpai yang tidak bisa dikatakan bahwa sesuatu itu mutlak benar atau mutlak salah. Ada daerah di mana benar dan salah tersebut nilainya tidak bisa ditentukan mutlak benar atau mutlak salah, alias kabur. Dan untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam logika klasik yang dikembangkan oleh Aristoteles tersebut, seorang ilmuwan dari Universitas California Berkeley, Profesor Lotfi Azadeh, pada tahun 1965 mengenalkan suatu konsep berpikir logika yang baru, yaitu logika kabur atau fuzzy logic. Next. Nah, pada logika fuzzy ini, nilai kebenaran bukan bersifat crisp atau tegas 0 dan 1 saja, tetapi berada di antaranya atau multivariabel. Kemudian digunakan untuk merumuskan pengetahuan dan pengalaman manusia yang mengakomodasi ketidakpastian ke dalam bentuk matematis tanpa harus mengetahui model matematikanya. Dan pada aplikasinya dalam bidang komputer, logika fuzzy ini diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sistem komputer yang dapat merepresentasikan cara berpikir manusia. Next. Selanjutnya ada macam-macam logika yang akan dijelaskan oleh Rana. Kepada Rana, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ada macam-macam logika. Macam-macam logika ada dua, yaitu yang pertama logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus, sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah ini ada dalam manusia sejak lahir. Lalu yang kedua ada logika ilmiah. Logika ilmiah itu memperhalus dan mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah sendiri menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah, akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan, atau paling tidak mengurangi adanya kesesatan. Informatika. Informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin yang berbasis komputasi. Cakupan bidang informatika antara lain ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Informatika sendiri mempunyai konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi tersendiri. Dengan adanya informatika dapat mendukung berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Aspek informatika. Ada teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi, lalu ada ilmu informasi yang mempelajari tentang pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Lalu yang terakhir ada ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan alat lain yang berbasis komputer. Lalu selanjutnya materi akan disampaikan oleh Andre. Andre, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan logika informatika. Logika informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga didapat suatu kesimpulan. Macam-macam logika informatika antara lain
logika proposisional yang berfokus utama pada pernyataan-pernyataan yang dapat digolongkan dalam pengertian proposisi-proposisi. Kemudian ada logika predikat. Apabila pernyataan-pernyataan yang tidak dapat digolongkan sebagai proposisi dan tidak dapat diproses dengan logika proposisional akan ditangani oleh logika predikat yang memfokuskan diri pada predikat yang selalu menyertai suatu pernyataan dalam bentuk kalimat. Next. Logika informatika memiliki banyak manfaat. Yang pertama, melatih berpikir dan nalar dalam menyelesaikan masalah. Kedua, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Next. Keempat, mampu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Kelima, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas sistematis. Keenam, menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, dan kesesatan. Next. Ketujuh, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Kedelapan, terhindar dari klinik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan citra diri seseorang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yusuf. Kepada Yusuf, saya persilakan. Hukum logika. Dari makna penghubung logika, beberapa hubungan antara pernyataan-pernyataan yang berguna dalam alasan berpikir dapat diturunkan. Dalam praktek, sering kita menemui pasangan-pasangan pernyataan yang ekuivalen logis, disebut identitas atau hukum logika. Identitas-identitas ini digunakan dalam berpikir logis. Jika dua pernyataan adalah ekuivalensi logis, maka pernyataan yang satu dapat disubstitusikan untuk pernyataan yang lain tanpa mengganti nilai-nilai logika pernyataan. Next. Hukum logika menggunakan konsep-konsep dari ekuivalensi logis, tautologi, dan kontradiksi. Berikut identitas atau hukum-hukum logika untuk aljabar pernyataan. Yang pertama ada hukum komutatif, kedua hukum asosiatif, ketiga hukum distributif, 4 hukum negasi ganda, 5 hukum De Morgan, 6 hukum idempoten, 7 hukum identitas, 8 hukum inverse, 9 hukum dominasi, dan 10 hukum absorpsi. Istilah kaidah inferensi. Yang pertama ada premis, yaitu pernyataan. Unit terkecil yang berhubungan dengan logika proporsional adalah kalimat. Kalimat-kalimat yang diperhatikan dalam logika bukan sembarang kalimat, tetapi kalimat-kalimat yang dinilai benar atau salah. Jenis kalimat ini disebut pernyataan atau statement. Setiap pernyataan adalah sebuah kalimat, tetapi sebuah kalimat belum tentu sebuah pernyataan. Yang kedua ada argumen, usaha untuk mencari kebenaran dan dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari satu kumpulan pernyataan. Hanyalah kalimat-kalimat yang bersifat menerangkan sesuatu atau kalimat deklaratif yang dapat digolongkan sebagai pernyataan. Akan tetapi, tidak semua kalimat yang menerangkan sesuatu dapat digolongkan sebagai pernyataan. Yang ketiga adalah konklusi atau kesimpulan. Selanjutnya dijelaskan oleh pakar. Ya, saya akan menjelaskan tentang silogisme. Silogisme adalah cara menarik kesimpulan secara deduktif dari premis-premis. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi yang diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Next. Kemudian ada contoh silogisme. Premis 1, X sama dengan Y, premis 2, Y sama dengan Z. Maka konklusinya adalah X sama dengan Z. Jadi dari contoh kalimatnya, pada premis 1, jika Akbar rajin beribadah, maka ia akan mendapat pahala. Jika Akbar rajin beribadah, kita nyatakan sebagai X.
maka ia akan mendapat pahala, kita nyatakan sebagai Y. Pada premis kedua, jika Akbar mendapat pahala, maka ia akan masuk surga. Jika Akbar mendapat pahala, kita sudah nyatakan sebagai Y, maka ia akan masuk surga, kita nyatakan sebagai Z. Maka konklusinya adalah X sama dengan Z, yaitu jika Akbar rajin beribadah, maka ia akan masuk surga. Next. Kemudian ada contoh lainnya. Premis satunya, semua mahasiswa menyukai matematika. Premis dua, Ardi merupakan mahasiswa. Konklusinya, Ardi menyukai matematika. Lalu ada, jika suku bunga bank turun, maka stok mobil akan naik. Premis 2-nya, suku bunga bank tidak turun. Nah, premis 2 ini merupakan lingkaran dari kata jika suku bunga bank turun, maka konklusinya juga merupakan lingkaran, yaitu konklusinya stok mobil tidak akan naik. Next. Ya, mungkin cukup presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.